Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk video kali ini Daro nomor 5 akan membahas sungai yang ada di pegunungan. Nah, ini pemandangan sungai yang ada di pegunungan. Tidak terlalu terlihat ya. Memang jaraknya lumayan jauh. Tunggu saya waktu ada jalannya enggak ya? Enggak bisa jalan ke sana, jalannya tertutup semua. Ini kalau di sungai pegunungan itu ya seperti ini. Maksudnya kalau posisi musim kemarau, sungainya itu enggak ada airnya, kering. Ya karena ada beberapa faktor yang menyebabkan itu terjadi. Nanti akan kita bahas untuk saat ini. Nanti akan saya jelaskan lebih detailnya ya. Nah, ini alirannya kan kecil. Ini malah bukan aliran sungai ini. Ini aliran dari warga, maksudnya dari kebutuhan warga. Jadi airnya kecil. Ini kalau musim kemarau, musim penghujan. Kalau musim kemarau kayak gini. Kalau rata-rata ya enggak semua di sungai pegunungan akan sama. Cuman untuk posisi ini, kenapa kok airnya sampai nggak ada airnya? Padahal kan kalau di pegunungan kan biasanya airnya berlimpah. Jawabannya sebenarnya gini. Kalau di pegunungan itu kan sungainya berasal dari apa itu? Sungainya itu kalau di pegunungan itu berasal dari sumber. Jadi di pegunungan itu ada sumber-sumber besar. Sumber-sumber mata air. Nah, itu kan mengalir ke sungai ini. Tapi karena di pegunungan itu airnya juga sulit untuk warga, oleh warga akhirnya dibendung dengan tujuan untuk dimanfaatkan oleh warga. Jadi disalurkan ke perumahan, rumah-rumah di warga-warga itu. Jadi dibendung bukan untuk dimatikan tapi untuk dimanfaatkan. Soalnya kalau di pegunungan untuk melakukan pengeboran itu biayanya mahal karena harus dalam. Selain itu juga banyak batu kan, waktu pengeboran kan banyak batu pegunungan yang keras-keras. Nah, disitulah yang membuat air pengeboran di daerah pegunungan itu mahal. Makanya kalau ada sumber biasanya sama warga ada yang ditutup, kayak dibikin penampungan gitu kan. Terus habis itu dimasukkan ke pipa-pipa, terus dimanfaatkan untuk ke warga-warga. Biasanya dimasukkan ke rumah-rumah. Terus pembayaran biasanya 1 bulan cuman bayar 5.000, 10.000 dengan tujuan untuk perawatan. Nah, untuk perawatan ini salah satunya pipa yang dari sumber air itu kan dipasang pipa. Nah, ini dialirkan ke daerah warga. Ini salah satunya. Nah, ini airnya jernih. Oh, ya kan, jernih. Dan airnya juga dingin. Tapi tempat ini kurang terawat karena sekarang itu sudah banyak yang warga-warga itu pasang pipa langsung ke rumah mereka masing-masing. Jadi kalau yang dipasang untuk tempat umum itu kurang terawat. Pertama kurang terawat karena ya kalau di tempat umum kan tidak lucu kalau mandi terus habis itu ada yang intip, apalagi kan posisi gini kan enggak buka. Ini kalau
mandi, terus habis itu ada kepala nongol dari sini kan ya. Coba kita tes dari luar kan. Misal di situ ada yang mandi, terus kita dari sini ngelihat, waduh, bisa berabi kan, jadi ini tempatnya jadi kurang terawat. Kalau dulu sebenarnya ini bagus tempatnya. Kalau sekarang karena sudah banyak yang pasang sendiri ke rumah-rumah, pasang ke rumahnya masing-masing, jadi ini kurang terawat. Tapi airnya tetap mengalir. Tapi ini masih dimanfaatkan, cuman enggak banyak orang yang memanfaatkan. Biasanya kalau malam masih ada, itu kan masih ada tertinggal sabun. Nah itu sabun. Nah ini, terus ini dulu juga ini, tapi kalau yang ini sudah mati. Jadi yang masih mengalir ini sama sebelah. Ini kalau yang sebelah sini airnya kencang. Kalau yang ini sudah mati. Jadi yang dihidupkan cuma tinggal satu. Kalau ini mati. Yang ini mati yang ini. Dan juga kotor. Kurang terawat karena memang sudah jarang dipakai. Kan lebih banyak yang dipakai kan mereka langsung masuk ke rumah-rumah, pasang masing-masing. Jadi itulah kenapa sungai-sungai itu, sungai yang banyak di sungai pegunungan itu yang kering. Ya memang karena itu, tapi sungai-sungai itu masih dimanfaatkan, terutama kalau musim penghujan. Jadi biar airnya biar nggak longsor, biar nggak banjir. Jadi airnya ya air hasil tampungan itu yang keluar. Nah, dari tadi terus keluar ke sini. Airnya tetap jernih kan. Ini biasanya tempat seperti ini juga dimanfaatkan juga untuk daerah sama warga. Biasanya untuk nyuci ternak, biasanya nyuci sapi, nyuci kambing. Nah, lewatnya sini ternaknya. Jadi itu ditalikan di sana. Nah, talikan di situ, terus dicuci wis. Biasanya seperti itu. Ya, setiap tempat kan punya caranya masing-masing untuk memanfaatkan air. Tapi ini kalau di pegunungan itu jarang ikan itu ya, karena itu. Karena memang sungai sudah beralih fungsi. Tapi memang gimana lagi kan? Kalau butuh air, kalau di pegunungan itu kan itu mahal. Kalau ngebor pun juga biayanya juga puluhan juta. Soalnya kan harus dalam kalau ngebor di pegunungan itu. Karena ya untuk mencapai titik air tanah itu kan juga dalam, soalnya di pegunungan. Selain itu banyak batu. Itu ada burung kreok. Kalau dia lihat kabur. Nah, dia kabur ke sana. Ada yang bilang itu tadi burung kreok karena suaranya kreok gitu. Kalau di tempat saya itu bilangnya burung pitik-pitikan karena memang ukurannya sebesar ayam manaan. Tapi larinya cepet itu. Ya itu sekilas air yang ada di pegunungan. Kenapa di sungai-sungai di pegunungan banyak yang kering, itu sebabnya itu. Jadi sumber dari airnya itu emang ditutup dengan tujuan untuk disalurkan atau dimanfaatkan ke rumah warga-warga. Bukan ditutup untuk dimatikan, tapi dimanfaatkan lebih baik. Tapi ya kayak ikan jadi nggak ada. Itu burungnya balik lagi di sana. Mandi. Itu suara burung-burung sudah mulai bernyanyi-nyanyi, menandakan mereka sudah waktunya bubuk mungkin ya. Oke, terima kasih.
Salam dari saya, Daru nomor 5. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.